Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi membahas tentang stoikiometri kimia. Di antara KD-nya adalah tentang pereaksi pembatas. Apa itu pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas yaitu suatu reaksi kimia itu akan berhenti atau selesai apabila kedua zat yang bereaksi sudah habis atau salah satu zat itu habis. Kalau salah satu habis berarti reaksi nggak dapat dilanjutkan. Contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari sederhana aja, kita membuat misalkan kopi. Wedang kopi itu kita campurkan antara bubuk. Bubuk dengan apa? Dengan gula. Nah, dengan gula, otomatis kita tambah juga air panas. Ini kan menjadi wedang kopi dalam satu gelas. Nah, dalam wedang kopi itu biasanya campurannya itu kalau Pak Hari yang buat, jadi kan tergantung selera ini. Kalau Pak Hari yang buat itu bubuknya 1 sendok, nah 1 sendok, sedangkan gulanya 2 sendok. Nah, ini untuk Pak Har. Nah, jadi kalau Pak Har misalkan pengen membuat 3 buah wedang kopi, 3 gelas, berarti yang dibutuhkan bubuknya ya otomatis 3 sendok, gulanya 6 sendok. Nah, misalkan kita ingin buat 4 gelas apa? Wedang kopi. Nah, 4 gelas wedang kopi tersedia. Misalkan gulanya setengah kilo, nah setengah kilogram. Sedangkan kopinya ternyata bubuknya kok kopi. Bubuknya hanya ada 4. Ada 3 sendok bubuknya, sendok. Nah, ini kalau kita buat kopi jangan dicampur semuanya. Jangan 3 sendok ditambah dengan setengah kilogram gula, terlalu apa? Manis. Untuk itu kita buat ya 3 sendok, mestinya nanti gulanya berapa sendok? Gulanya adalah berapa? 6 sendok. 6 sendok. Berarti sisain nanti. Nah, nanti akan terbentuk 3 buah apa? 3 gelas wedang kopi. Nah, padahal tadi kita menginginkan 4 gelas. Tapi nggak bisa terjadi. Mengapa nggak bisa terjadi? Karena bubuknya hanya tersedia 3 sendok. Berarti bubuk inilah yang menjadi pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas atau reaksi yang membatasi berlangsungnya pembuatan kopi ini. Sedangkan apa? Yang tersisa adalah gula. Jelas? Nah, sekarang coba kita buat suatu reaksi kimia, misalkan A ditambah B menjadi C. Nah, koefisiennya, misalkan sini 2, sini 3, sini 2. Untuk menghasilkan 2 mol C, maka diperlukan 2 mol A dan 3 mol B. Perbandingan koefisien sesuai dengan perbandingan jumlah mol. Nah, misalkan tersedia, sini misalkan ada 4 mol, sedangkan sini ada misalkan ada 8 mol. Nah, berapa nanti yang dihasilkan C-nya? Nah, tidak berarti 4 tambah 8 jadi 12, bukan. Enggak semuanya, ini harus 2 banding 3. Kalau sini 4, sini berapa? 6. Berarti ini yang bereaksi 6. Berarti sisa berapa? Sisa 2 mol. 2 mol. Sisa 2 mol. Kemudian yang C ini berarti terbentuk berapa mol? Terbentuk sebanyak berapa mol? 4 mol. 4 mol. Berarti 4 mol. Sini 6 mol. Sini 4 mol. Nah, 2 banding 3 banding 2 lagi. 2 banding 2. Oke, kita masuk dalam suatu reaksi kimia. Misalkan suatu soal 54 gram aluminium, AR-nya sama dengan 27, direaksikan dengan
sekitar 300 gram. 300 gram asam sulfat. Tentukan berapa gram aluminium sulfat. Aluminium sulfat yang terbentuk. Dan berapa gram zat sisa atau pereaksi yang tersisa, serta siapa pereaksi pembatasnya. Nah, dari soal ini kita pertama akan membuat suatu reaksi, misalkan Al ditambah dengan asam sulfat H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah dengan hidrogen. Nah, kita setarkan dulu. Ruas kiri Al-nya ada berapa? 1, ruas kanan ada 2. Maka kita koefisiennya kita rubah menjadi 2. Kemudian S-nya, S kiri ada 1, kanan ada berapa? 3. Maka ini kita kalikan 3. O-nya ada, kiri ada berapa? 4 kalikan 3, 12. Kanan 12 sama. Sekarang hanya kiri ada 6, kanan baru 2. Kita kalikan 3. Perbandingan molnya 2 dibanding 3 dibanding 1 dibanding 3. Ini perbandingan mol sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, coba kita lihat ini berapa mol ini, Pak? 54 gram. Berarti mol itu sama dengan apa mol? Mol sama dengan gram per AR. Berarti sama dengan 54 dibagi 27. Ini berapa mol ini? Ada 2 mol. Nah, 2 mol. Kalau tempat bereaksi ini harus 3 mol. Padahal mol siapa? Ini tadi mol Al. Mol asam sulfat H2SO4 sama dengan gram per mr. Gramnya ada 300. Bagi mr-nya 98. Sama dengan 3,2 mol. Nah, sekitar sini ya, 3,2 mol. Nah, maka ini nanti yang sisa berapa? Ini 2 banding 3. Ini pas 2 mol, ini 3,2. Berarti yang sisa siapa? H2SO4. Kalau yang sisa H2SO4 tersisa, berarti yang habis siapa? Al. Al sebagai pereaksi pembatas. Artinya kita bisa menjawab jawaban C dulu. Ya. Pereaksi pembatas Al. Kenapa? Karena dia yang habis bereaksi. Yang sisa adalah H2SO4. Sebanyak berapa? 0,2 mol. Berapa gram ini? Mol H2SO4 sama dengan gram per mr. Berarti molnya 0,2, gramnya ini 98. Berarti gram atau yang tersisa ada berapa? Ya 98 kalikan 0,2. Berarti berapa? 119,6 gram. Nah, kemudian berapa banyak Al2SO4 3 kali yang terbentuk? Nah, kita harus tahu molnya dulu. Tadi kan begini, Al ditambah 3, 2Al tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 ditambah H2. 2 dibanding 3 dibanding 1 dibanding 3. Kalau sini 2 mol, berarti ini 1 mol. Nah, gimana enggak?
1 mol. Ini berarti bentuk 1 mol. 1 mol. Ini kan 1 mol, berarti berapa gram yang terbentuk? Ya, gampang aja. Mol Al 2SO4 3 kali sama dengan gram per mr. Nah, ini Al-nya molnya berapa tadi? 1 mol sama dengan gram. MR-nya berapa? MR-nya kita cari MR-nya. MR Al 2SO4 3 kali sama dengan 2 kali Al ditambah 3 kali Al S ditambah 12 kali AlO. 2 kali 27 tambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Ini 54. Ini 96. Ini 12 kalikan 16. Ini 2 3. Ini 16. 192. Kita jumlahkan 192 96 54 2 42. Nah, 242. Jadi massa Al 2SO4 3 kali sama dengan mol kalikan mr. 1 kalikan 242 sama dengan 242 gram. Nah, ini yang terbentuk. Ini yang terbentuk ya. Saya ulang sedikit yaitu tentang reaksi pembatas, yaitu reaksi yang habis. Kalau semuanya habis ya nggak ada reaksi pembatasnya. Yang dimaksud reaksi pembatas itu yang ruas kiri loh ya, yang ruas kiri bukan ruas kanan. Ruas kiri yang habis yang mana? Nah, sekarang coba siswa mengerjakan tugas. Tugasnya kita kasih soal. Soalnya yang sederhana aja. Misalkan jika 4 mol C2H5OH direaksikan dengan 10 mol gas oksigen menurut reaksi C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Pertanyaan pertama, siapa yang menjadi pereaksi pembatas? B. Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Sekarang jawab. Ingat, langkah pertama kita startkan dulu. C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita perhatikan C-nya kiri 1, 2, kanan 1, supaya sama dikalikan 2. Hanya ada berapa? 5 tambah 1, 6. Kanan baru berapa? Kanan baru 2. Berarti kita kalikan berapa? Kita kalikan 3. Sudah sama. Kemudian O-nya kanan ada berapa nih? 4 tambah 3, 7. Sudah ada 1, berarti kurang 6. Ini kalikan 3. Ini 1 dibanding 3 dibanding 2 dibanding 3.
Kalau sini tersedia semula 4 mol. Ini harusnya berapa? 12 mol. Karena ini hanya tersedia 10 mol. Nah, maka siapa yang habis? Ya ini, berarti yang habis yang ini 10 mol ini. Atau paling kalau mudah ya kita buat aja, kita buat 9 mol aja, 9 mol. Kita buat berapa? 9 mol. 4 ini 4 banding 3. Ini buat 9 mol aja, nanti biar gampang hitungannya. 9 mol. Nah, 9 mol, 9 mol. Kalau ini 4 dibanding 1 banding 3, kalau ini 4 sini harusnya berapa? 12, kan kurang ya. Kalau sini 9, sini berapa? Kalau sini 9 mol, sini harus berapa? 9 mol, sini 3 mol. Jadi ini sisa berapa? Sisa 1 mol. Nah, yang habis itu sebagai reaksi pembatas. Siapa yang habis? O2. Jadi reaksi pembatasnya adalah adalah siapa? C2H5OH. Oke, atau etanol. Nah, berapa CO2 yang terbentuk? Tadi kan tulisannya gimana tadi? Tadi kan C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Ini berarti 1 banding 3 banding 2 banding 3. Kalau sini 3 mol, sini 9 mol, berarti ini berapa? Nah, 6 mol. 1 banding 3 banding 2. Atau kita cari pakai rumus kemarin. Mol yang dicari yaitu mol CO2 sama dengan koefisien yang dicari, koefisien siapa? Koefisien CO2 dibagi koefisien yang diketahui molnya, yaitu koefisien C2H5OH kalikan mol C2H5OH. Berarti sama dengan berapa molnya? Berarti 2 bagi 1 kalikan 3. Sama dengan berapa? 6 mol. Nah, sekarang sudah tahu molnya. Mol CO2 sama dengan gram per mr. Jadi mencari gram. Ini molnya sudah ada berapa ini? MR-nya tadi berapa? MR-nya tadi 44. Jadi massa atau gramnya berapa? Nah, massa atau gramnya berapa ini coba tolong dijawab melalui komen yang ada di YouTube. Ya, semuanya harus menjawab. Nah, kasih nama, nomor absen kelas ya. Saya Pak, nomor absen kelas. Nah, ini jawaban saya ini sekian gram. Kalau ada yang tanya silakan bisa menghubungi Pak Har lewat WA. Mana yang kurang jelas silakan hubungi via WA ya. Silakan belajar. Sampai sekian dulu, saya ulang. Ini nanti saya minta jawaban ini ditulis di mana? Ditulis di komen pada YouTube yang Anda lihat. YouTube-nya nanti bisa melihat di judulnya. Nanti kita kasih judul judulnya reaksi pembatas. Kalau enggak ya benar, lihat YouTube-nya milik Haryanto PMR. Nah, Haryanto PMR nanti juga ada tentang reaksi pembatas. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.